tempat tertinggi kita itu adalah sebagai hamba. Karena itu sujud yang Rasul yang paling panjang itu. Jadi Rasul dikasih anugerah apa aja itu sujud. Nah, kita kan kadang-kadang sujud beneran gitu ya. Kalau Rasul enggak, suatu ketika pernah kalau nggak salah ada seorang sahabat di sampingnya Rasul. Kalau nggak salah Ubadah bin Somit atau siapa ya, Ubadah bin Somit kalau nggak salah. Dia kemudian melihat Rasul dari tadi sujud aja, aku sampai wafat jangan-jangan dia saking lamanya sujudnya bu. Akhirnya dia mendekat tuh, mendekat. Langsung terasa kan ada orang dekat dia kan, langsung menyesakan berdiri bisa sujud sama. Siapa kamu? Aku, ya Rasul. Kok kamu ada di sini? Kenapa kamu? Ya Rasul, aku takut betul kamu sudah lama betul seperti engkau dirundut nyawa sama Allah, gitu ya. Sekarang Rasul, ya ada Jibril datang kepada saya dan menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan ya, kebahagiaan atau dijaminkan untuk umatku ya, ketika membaca salawat kepadaku maka Allah menjawab salawat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ketika kita Allahumma shalli ala Muhammad itu yang menjawab salawat itu doa kita itu langsung Allah ya. Kan ada hadisnya kalau kita sudah bersalawat Allah hidupkan jasadnya, Allahnya Rasul dan menjawab salawat langsung. Nah ini Allah katanya. Sudah gitu dalam hadis itu disebutkan beberapa umat yang mengucapkan salam kepada makanya di antara salat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bisa gitu karena salat dan salim ya. Nah, dan siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah salam dulu kepada dia. Dan aku bersyukur atas karunia itu kepada umatku. Jadi aku pakai sujud. Nah itu kan. Nah kalau dipikir langsung nggak dapat harta 20 emas gitu kan? Cuma dapat 2 itu, tapi itu kayak gimana umatku yang banyak dosa tidak dapat salam langsung dari Allah, gitu kan? Semudah itu gitu. Nah, makanya di bulan Nabi Muhammad kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Di sini saya baru tentang hamba. Maka sebagai hamba itu sekalian, semakin kita menghamba semakin baik. Dan ini relate sekali dengan kalau bisa dibuka di surah Maryam kalau nggak salah di ayat ke berapa? Surah Maryam lagi Bu ya. Maryam ini kan wanita paling hebat ya Bu ya. Boleh ada yang bacakan surah Maryam ayat ke berapa ini? 23 sama 24 coba Bu. Ada mic-nya nggak? Ya, cukup situ dulu Bu. Jadi fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka apa? Maryam hamil. Kalau kita mungkin nggak hamil lagi Bu kayak saya. Maksudnya apa? Mana ayat ini buat kita? Semua perempuan itu dalam perjalanan hidupnya dia punya takdir, dia punya kisah. Jadi ingat ya Bu, ibu nggak boleh tengok-tengok takdirnya orang, nggak boleh. Kenapa penyebab sekarang kita tuh banyak beban berat? Gara-gara kita bandingin hidup kita sama orang lain. Dan itu memang hari ini mudah banget ngebandingin. Kenapa? Karena waktu ngumpul-ngumpul kita sekarang zaman sekarang lebih banyak dibanding orang zaman dulu, ya nggak? Udah gitu, nggak usah ngumpul aja, kita bisa ngumpul dengan orang seluruh dunia, ya nggak? Lewat HP. Jadi kita perasaannya, kok aku gini? Dan saya sendiri sering Bu, ada teman saya posting, dia murojaah anaknya, alhamdulillah dapat 1 halaman. Itu saya bisa sedih Bu. Aku ustazah, anakku nggak bisa kedudukan kalau aku lagi talk show dakwah di mana, sedih banget jadi ibu yang paling berduka cita gitu. Itu saya bisa loh Bu. Jadi akhirnya sedih, nggak semangat. Aku ngapain sih dakwah ini? Kadang-kadang gitu. Ya, coba. Ya nggak Bu? Ada lagi yang lihat dia makan bareng suaminya. Enak banget suaminya luput sama dia. Aku masih dibentakin ya nggak Bu? Nah, makanya Bu dalam hadis itu gini. Ya, dalam hadis itu disebutkan bahwasanya sesungguhnya seseorang itu imannya
akan bertambah. Kullama, jadi disebutkan bahwasanya iman seseorang itu akan bertambah ya jika kemudian sesungguhnya la yastaqimu ya imanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. Hadis itu. La yastaqimu imanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. Gak mungkin iman orang itu bisa istiqomah kalau hatinya gak istiqomah. Ya. Tapi wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tapi nggak bisa juga tuh ya hatinya orang itu bisa istiqomah kalau lisannya nggak istiqomah. Nah, yang menarik adalah gini Bu, kita bisa ngomong, kenapa? Dari mana Bu? Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, ya nggak Bu? Ibu bisa nggak ngomong kalau nggak ada yang lihat sama yang nggak didengar? Nggak bisa, ya nggak Bu? Kamu tahu nggak si ini? Kenapa? Kemarin dia begini-begini. Nggak tahu, aku nggak tahu. Karena kita nggak dengar, nggak dapat kabar. Ya nggak Bu? Jadi Bu, sementara sekarang kita gampang melihat semua dan nggak bisa kita saring ya Bu ya? Iya nggak? Bu punya saringan nggak di HP yang nggak ada kan Bu? Nggak ada. Jadi itulah kenapa Bu, mulut kita kebanyakan ngomong karena banyak informasi ya nggak? Sampai kadang-kadang berita kesehatan aja bisa hoax Bu. Ya nggak? Saking banyak informasi. Benar, aku dari sini gitu. Kemudian apa? Apalagi berita-berita politik, ya. Jadi hati-hati juga mengeser-keser ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yaitu sama pendengaran. Makanya syukur kalau nggak banyak-banyak nguping aibnya orang atau banyak nggak dengar macam-macam. Itu akan berpengaruh sama apa Bu? Lisan ibu jadi lurus. Satu lagi apa? Hati ibu jadi lurus, imannya juga naik. Maka apa? Perhatikan apa yang Anda lihat, perhatikan apa yang Anda dengar. Butuhkah ini atau nggak butuh? Kalau nggak butuh jangan tinggalkan. Nah, karena itu Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi ya, sudah tadi ya, jadi semua orang itu punya beban-beban takdir masing-masing. Dan tahu nggak Bu, semakin kita tua, perjalanan takdir kita semakin berat-berat. Kenapa? Seperti itu? Karena kita sudah mau pulang. Ada seseorang ditanya, berapa usia kamu? 60 tahun. Oh, kamu sudah sejak 60 tahun berjalan menuju Allah dan sebentar lagi sampai. Nah, jadi Ibu sekalian, kita bentar lagi nyampe nih Bu ya. Karena itu Bu ya, di sini fahamalatu, maka dia pergi ke makanan Qasiyah, tempat yang jauh. Nah, di situ Bu, berarti takdirnya Maryam apa? Takdirnya Maryam, dia harus hamil, gak didampingi keluarga, dan hamilnya dengan cara-cara ajaib, dan dia tahu masyarakatnya itu masyarakat yang jahat semuanya, ya, yang gampang berkata-kata buruk, ya, masyarakat Bani Israel pada masa itu. Dia dibilang pelacur dan sebagainya, ya. Maka apa? Dia bilang apa Bu? Ini wanita terbaik loh Bu ya, wanita terbaik yang Allah sudah pilih. Pantas nggak sebenarnya berkata-kata begini? Apa kata dia? Ya laitani mitu qabla hadza. Ya Allah, aku mati aja deh, ya. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi seseorang yang dilupakan dan gak diingat lagi selama-lamanya. Ya Bu ya? Nih, ini garis tebalnya Bu. Apa Bu? Ternyata untuk jadi wanita sholihah, ibu harus banyak-banyak ngadu sama Allah, banyak-banyak curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gak boleh lagi the power of emak-emak itu hanya itu yang ibu lakukan. Karena selama ibu power aku kuat, maaf Bu ya, ibu seperti menjadi Fir'aun. Ya. Ibu boleh mengatakan kuat, setelah ibu apa? Menangis, mengeluarkan emosi ibu, merilis emosi. Bahkan saya kemarin baru mengikuti spiritual motherhood, yang mungkin ada yang pernah ikut ya. Jadi memang emosi itu Bu seperti racun di tubuh kita. Emosi marah, emosi jengkel, nangis itu Bu. Kita kalau nggak BAB seminggu gimana Bu? Sakit kan? Ya. Jadi Bu, kalau ibu sedang marah, ibu sedang pengen nangis, baru ibu bilang tahan. Itu sama banget ibu kebelet gitu ya. Udah gitu, tahan ya gitu. Nah, jadi gitu. Akhirnya apa? Racunnya nggak keluar. Makanya itu ibu sering tiba-tiba, oh galau ya, oh sendirian, itu karena nggak dirilis emosi. Karena ibu nggak punya waktu nangis, ibu nggak punya waktu mengeluarkan. Maryam, dia berkata-kata dengan kata-kata ini. Dan saya
mencoba melakukan itu sekarang di majelis-majelis saya. Kenapa Bu? Masya Allah, ini adalah salah satu contoh daripada supaya menghamba kepada Allah, supaya doanya penuh rasa. Makanya nanti kita lihat dalam doanya, ya, tadi kan ya, dalam doanya, jadi di bawah tadi inna sih, inna darabbahu tidak. Apa bentuk rahmat kepada Zakaria? Fisik yang kuat, harta yang banyak. Apa itu rahmat yang pertama? Iznar. Ketika dia bisa memanggil Allah, ketika dia bisa curhat sama Allah. Curhatnya gimana? Nidaan khafiyah. Ya. Yaitu dengan curhat yang betul-betul lirik dari hati yang paling jujur pada Allah. Nidaan khafiyah, panggilan yang lembut, yang suaranya itu enggak lirih. Padahal dia laki-laki, bayangin, laki-laki susah loh. Lanjut ya. Kalau Robbi ini, kalau Tuhan Robbi, Rob itu kenapa nggak dikasih? Kalau nabi-nabi jarang banget doa pakai Allah. Rata-rata Rob. Kenapa Rob? Rob itu biar ibu rasain apa? Allah yang ngatur kok. Allah yang ngatur tuh. Suami gue sampai sekarang udah 4 bulan masih kulit. Allah yang ngatur kok. Sakit ya aku, tapi kerasa. Allah yang ngatur kok hidup gue sampai hari ini hanya per bulan bisanya 2 juta atau mantu dengan anak sudah 10 misalnya gitu. Jadi itu Rob kita, engkau yang ngatur ya Allah. Jadi kita Rob, engkau yang ngatur kok ya Allah, aku bisa hari ini berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Engkau yang ngatur kok ya Allah, yang dulu aku itu adalah korban dari ayah, dari tetangga misalnya. Kita bilang kok, sehingga apa itu ada rasa. Karena yakin Allah yang mengatur. Tapi kalau Allah nggak hadirkan itu, langsung kita aja itu nggak ada rasa. Itu kan saya makanya bahagia dalam doa itu. Kenapa kita nggak bahagia? Gara-gara kita doanya sama Allah langsung minta. Ya, pokoknya ya Allah, besok itu tolong ya Allah, selamatkan ya Allah, lindungi dia Allah, jadikan dia yang paling baik dan bisa masuk kampus yang terbaik. Nanti dalam pekerjaan aku bisa ya. Padahal doa itu isinya, makna di antara doa itu pengakuan. Makna doa itu pengakuan kepada Allah, ingat kepada Allah, itu makna doa. Bukan sekedar minta itu di akhir. Seperti itu. Jadi karena bahkan kalau orang mengatakan aku menikmati doa itu sampai aku lupa terserah sudah Allah dapat dikabulkan karena aku belum menikmati doa dibanding hasilnya. Nah, kita lihat bagaimana caranya Nabi Zakaria berdoa yang disebut dengan rahmat. Inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku terasa lemah. Kalau saya 30 tahun yang lalu belum bisa ngerasain, sekarang udah terasa. Apalagi saya bisa tabrakan, saya ini pakai roset. Rasa tulang-tulang lemah itu kerasa. Pertanyaan saya, ya Nabi Zakaria, gurunya Maryam, ngapain sih curhat-curhat? Ya, harus kuat dong seorang nabi. Enggak Bu, hamba itu kalau dia justru menyampaikan semua detil kesedihannya kepada Allah. Nanti kuatnya siapa? Di depan muridnya. Ya. Sama, makanya saya nanti ada sedikit muhasabah, ibu perlu nanti pokoknya jangan take kanan kiri. Kita nanti merilis dulu emosi-emosi kita yang dari jalan dulu kita lepaskan, baru hati kita bersih dan kita lupa. Karena Bu, saya melakukan ini dalam hati saya setelah nggak ketemu ibu gitu ya. Ternyata aku banyak banget yang susah payah berdoa dikabulkan. Dan satu lagi ada kejadian di mana hal yang paling sulit yang nggak mungkin dia bisa melakukan ternyata bisa dilakukan oleh Allah. Sekalian saya juga lupa karena lumayan berat buat jamaah-jamaah saya. Kemarin saya sama Rida ada yang curhat. Saya ustazah korban sekarang jadi LGBT ustazah lesbi. Padahal dari kecil ustazah sudah di SDIP punya hafalan sudah 15 juz. Saya salah ustazah. Nah, tambah lagi guru saya cerita, Mangga, kalau doainnya di majelis salah satu jamaah saya kena HIV/AIDS berjuang di rumah sakit tiap hari karena suaminya jajan bilang 80 laki-laki gay tahun ya. Terus satu lagi kemarin saya setelah rilis ya, makanya nanti ibu-ibu kalau ada temannya nangis banget perlu dipeluk belum aja. Ini
Bu. Satu lagi yang di Sangatta itu cerita sama saya terus. Ustazah, saya pernah sekali mau video juga di Madinah Ustazah. Jadi saya nanti mungkin ada terbawa nangis karena saya pikirkan sejamaah jamaah saya luar biasa ujiannya berat-berat. Beliau bukunya anak dari itu sudah menghafal Quran. Ketika selesai 30 juz dia bilang, Mama, aku sekarang pengen hidup dengan diriku sendiri. Aku kuliah nanti aku yang milih semuanya. Ya silakan. Kalian kamu milih kampus dapat, milih kos-kosan. Ada juga orang-orang datang ke situ dan ternyata kan dia baru jujur. Kenapa kamu gak boleh ada yang datang ke situ? Yang aku tinggal dengan teman. Oke. Satu lagi mah aku ini sudah gak pernah sholat. Ada satu lagi aku pekerjaanku dari menggambar video porno untuk media-media di blog. Dia masih saya sama dua-duanya besar-besar. Nah itu ya. Jadi sehingga ini hal-hal berat yang memang harus kita sama-sama ya, karena sekarang tuh gak bebasan, apalagi sama kita terakhir kemarin itu sama kita itu HIV tertinggi di seluruh kami karena praktik gay dan lesbi sudah luar biasa dan balik papan sudah mulai dekat. Jadi kita jangan pernah merasa aman. Nah, karena itu Bu ya, sini tadi saya lanjut ya, apa Bu? Curhat. Nanti kalau ada kata-kata curhat di dalam muhasabah nanti, ibu mau nangis aja lepas. Karena itu ibu berlatih menjadi hamba, ya. Harusnya Pak Wasta'ala Rasulullah. Rambutku udah putih semua ya Allah, ya. Tapi apa? Ujung. Walau aku berdoa ika Rabbisya. Tapi ya Allah, aku nggak pernah kecewa dalam berdoa. Ya, menurut para ulama, dia berdoa hampir 80 tahun. Gak pernah kecewa. Kita seringnya kecewa kan Bu ya? Kecewa. Kok belum dikabul-kabul sih? Belum 80 tahun Bu. Ya. Nah itu, makanya ada sebuah hadis. Jika Allah mencintai seorang hamba dan dia berdoa, maka Allah memanggil Jibril. Hai Jibril, kabulkan doanya. Tapi tunda pengabulannya. Tunda jangan dikasihkan. Kabulkan, tapi jangan dikasih. Kenapa? Aku suka mendengar suara ibu di hati. Ibu yang gak dikabulin, jangan-jangan Allah senang. Soalnya ibu kalau dikasih harta, tidak dikasih masalah, gak berhenti lagi. Sedangkan masalahnya karena udah lama memang kayak gitu lakinya, itu gak dibawa juga dalam sholat. Emang kayak gitu ekonominya gak dibawa dalam sholat, apalagi gak dikasih begitu terus. Ya gak? Jadi jangan-jangan itu. Makanya para sahabat, kalau doa-doa dikabulkan semua mereka takut. Wa malahu ada dalam Al-Quran disebutkan kalau rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min nasib. Ada orang-orang yang minta ya Allah berikan aku kebaikan di dunia saja. Karena kata Allah di akhirat dia tidak ada bagian. Jadi kalau sahabat Nabi ada doa yang dikabulkan ketakutan. Kok dapat segini? Aku takut nanti gak disimpankan di akhirat. Itu mereka masih doa simpan di akhirat ya Allah ya jangan dikasih semua gitu. Kalau kita yang lupa udah doa lagi. Ya kan mereka takut. Kayak saya biasa cerita dikit dulu saya habis nikah. Saya kan dari dulu tuh kalau diajarin sama guru saya ini dia lagi. Mudah kalau kamu sudah suka sama orang segera gitu berarti sudah harus doa bapak hamdan min azwajina. Jadi saya mulai suka-suka sama Remas kan dari SMP. Sudah, kalian tuh mau hafal Quran, kalau sudah belum sama ibunya, maka untuk mengalihkan saya bagaimana dengan azwajina ya. Terus dari dulu tuh saya suka sama orang berkacamata putih, kulitnya tinggi, banyak suka aja. Jadi saya suka itu. Terus saya menikah lalu ya sama suami saya. Waktu saya akan nikah, saya perlu nangis terus. Karena saya bilang gini, sampai suami saya bilang, kenapa dia nangis terus? Kamu bisa dapat aku? Enggak. Aku itu apa ya? Kayak nggak merasa panas. Oh kamu berkacamata, oh kamu tinggi, oh kamu putih gitu. Kayaknya tuh belum pantas meskipun doa itu sudah 15 tahun ya Bu. Kok kayak gitu kan? Nah, jadi saya ngerasa ini seluruh doa itu pasti kita balik Allah. Tapi saya nggak pernah minta detail, pokoknya nggak pernah minta, pokoknya Allah yang penting Allah saya suka. Makanya gini Bu, Nabi Muhammad
Muhammad di antara anak pemindahan Ka'bah itu juga bisa. Lagi, Allah Ta'ala kasih sama kalau balik nonton dia bilang jadi aku udah bilang ke Muhammad boleh balik gitu ya, akan dipindahin akan kupindahkan kok ke kiblat yang kamu suka. Nah, jadi bukan ada itu Allah bisa kasih ya sesuatu tambahan ya kalau emang kita suka, walaupun kita nggak sebut. Saya nggak sebut dalam doa saya, Bu, ya Allah pengen suami berkacamata tinggi, enggak, cuma saya suka, gitu aja. Kalau saya doanya cuma Rabbana hab lana gitu aja, gitu. Tapi dikasih bonus sama Allah, gitu ya. Dan dari dia saya 8 kali melahirkan, ya sekarang udah dapat 7 cucu lagi, gitu ya. 10 kali melahirkan, Bu, tapi 2 kali kuburan aja di makan aja. Nah, jadi walaupun yang itu maksud saya adalah di antara doa yang memang diminta ya. Kemudian apa? Wah, Ibu jadi penasaran pengen lihat suami saya, Bu ya? Harusnya sampai di gambar ya, Bu. Walau aku berdoa di Rabbi Syakira, dan aku akan kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Bu, begitu kita mencurhatkan tentang kesusahan kita, begitu kita dapat kecewa, ini pasti nangis. Dan Nabi Zakaria menikmati ini. Ini lebih yang bahagia dalam doa. Lanjut, tanya. Kita gitu ya, habisnya saya selesai langsung saya jawab. Wah ini khiftul mawali, apalagi aku merasa aku takut ya Allah, Nabi Bu. Nah, lu Nabi gak harus usah takut ya enggak? Tapi kata-kata takut itu adalah kata-kata hamba ya. Takut, sedih, duka, lelah. Nah, kalau saya kemarin ikut di kelas spiritual profile itu memang ikut mental health ya, jadi kayak kelompok kan pakai terapis ya. Itu Bu, ada yang muntah mana lepas banget. Oh bukan caranya itu ya, ada yang saya teriak, ada yang menghantam dia, di macam-macam dunia disuruh bawa mereka juga. Itu sering-sering Bu, tapi mereka kalau nangis sudah bakal keluar. Nah, tapi lepas emosi, karena bukan mereka banyak, ada yang terutama yang banyak luka batin sama orang tuanya, sama yang membuli dia dan sebagainya. Masya Allah. Nah, jadi ketakutan, rasa kecewa. Wakala timro api akhir. Udah gitu, ini gak ada harapan istriku. Karena dari dulu emang mandul, dari dia garis emang mandul ya Allah. Nah, jadi Bu, dia detail menceritakan kondisi dan keadaannya. Nah, jadi Ibu, semakin kayak gak ada harapan dalam hidup Ibu, semakin baik. Kenapa? Karena Ibu semakin bahagia nanti. Ya, kenapa? Karena itu cara Ibu mendekatkan hati dengan Allah. Itulah para sahabat, seandainya tidak ada 3 hal, maka aku belum mati aja. Apa itu? Bermajlis dengan orang saleh, sholat malam, dan diantaranya adalah sujud kepada Allah. Berteman dengan orang soleh, bermajlis, sama satu lagi adalah qiyamul. Kenapa? Karena berjurah. Karena bahagia. Nah, berapa? Habli. Nah, baru dia minta tuh. Coba sepanjang amalan itu masih surat aja. Ini mintanya gini. Habli miladuka waliyya. Aku anugerahkan aku seorang anak dari sisi. Ya, Bu? Dikit nggak permintaannya Bu? Dikit kan? Dari tadi aku curhat aja kan? Iya. Hamba aja dari tadi. Mintanya dikit doang. Lanjut, Mariana. Ya Risuni, yang gimana? Ya Risuni seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga aku, serta jadikan dia ya Allah seorang yang diridhoi olehmu. Itu aja. Ya, lanjut. Ya Zakaria, langsung dipanggil sama Allah Bu. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kalau di ayat yang lain, ya wa fil mihrab, ketika dia sedang dalam mihrab dalam kata ini. Di mihrab berarti apa ya? Curhat. Ya. Mihrab di mana? Di masjid. Makanya saya melakukan hal ini Bu, memang di masjid. Ya. Mihrab. Kemudian apa? Kemudian nubasyiruka, diberi kabar gembira biulahin dengan seorang anak ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ada nama di muka bumi yang namanya Yahya. Jadi Bu, dia tadi doanya apa Bu? Bukan
minta anak kan? Enggak. Tapi Allah kasih namanya langsung dari nama Allah. Ada tambahan bu dalam doa? Ada tambahan. Kayak saya, ada tambahan dari Rombongan Hamdanan sama saya? Ada. Tinggi berkacamata putih, ya. Tambahan. Tenang aja bu, ibu kalau fokus sama curhatnya apa doa nih, ibu dapat tambahan kok. Ya. Ini tambahan tuh bonus tuh nggak usah dicari-cari. Ya. Pokoknya dapat sendiri, dapat sendiri. Ya. Kan kita sering ya, kita belanja tuh bonusnya pak, nggak dicari-cari gitu. Sama dengan awalnya. Jadi belanja Allah kemudian kenapa? Ya dari kata hidup. Mana yang apa? Karena hatinya Zakaria dia selalu hidup. Ya. Kenapa dia hidup? Karena dia hidupnya itu sebagai curhat sama Allah Subhanahu. Merilis luka-luka batinnya, segala ujian-ujian dirilis. Karena kita manusia bu, kita boleh nangis. Bahkan bukan Rasulullah. Kalau sebelum kata Rasulullah saya kemarin dapat informasi dari dokter dari Akbar. Jadi dia bilang, hari ini tuh banyak banget orang hidup saya. Ya, dia udah atur berat badan, sudah minum jamu JSR alamiah. Kemudian juga udah olahraga, udah mindsetnya udah dibangun positif. Tapi tetap aja badannya nggak sehat-sehat, tetap aja tubuhnya itu nggak proporsional gitu. Ternyata ada satu kurang menangis. Nah, ya. Jadi ada sebuah penelitian bu di Eropa, ini juga dari Bunda Atik, seorang terapis ini bilang apa? Di Eropa itu ada orang kupas bawang, diteliti air matanya yang perempuan sama laki, air mata yang keluar dari kupas bawang, ternyata isinya zero. Diteliti lagi perempuan dan laki-laki yang menangis karena dikecewakan pasangan masing-masing. Ditampung ke air matanya emang macam-macam orang Eropa ya, air matanya dibukusin gitu ya, nggak kayak kita gitu. So, diteliti apa dia bu? Ternyata bu isinya racun yang membahayakan tubuh. Ternyata bu, kalau ibu menangis itu mengandung racun. Jadi ibu kalau jarang nangis gimana bu? Makanya anak kita bu, kalau dia habis nangis gimana bu? Tidurnya dia. Makanya banyak ya, karena racunnya udah keluar. Saat ini kata beliau sama kayak kita buang air besar. Gimana kalau ibu nahan buang air besar? Sakit kan ya? Sakit. Mau dia apain dia marah terus ya enggak? Ibu kalau lagi nahan buang air terus ada orang kadang-kadang marah. Sama itu ya kalau racunnya kalau itu nggak pernah menangis dari dulu ya. Jarang nangis, aku buat ya. Gimana? Ibu dicoklat sedikit marah. Ada orang marah, ibu marah juga lagi marah. Karena ibu lagi banyak racunnya. Ya. Sama kayak orang yang BAB tadi. Nah, jadi seperti itu analoginya. Memang iya. Makanya kenapa bu kata Zainul Abidin, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini adalah menangis. Makanya beliau meminta siapa yang mau hidup sehat di antaranya menangislah. Ya bu ya. Dan Rasul juga bilang, lawa alima ma alimtu labaka itu kasiron wala tuhibbu qalilan. Kalau kamu tahu wahai hambaku, wahai umatku apa yang aku tahu, kamu pasti lebih banyak menangis daripada kamu. Kenapa kita banyak tahu? Karena banyak yang tidak kita tahu. Ya. Dan sahabat ciri orang-orang soleh dalam Quran yang ada apa? Khurus sujud khurus sujud rukuk dan dia terus sujud menangis mukian. Bahkan orang Khattab disebutkan itu di sininya sama di sini itu berlipat sangat banyak yang menangis. Umar bin Khattab sahabat yang paling kuat itu yang paling hebat tapi banyak menangis. Ini bukan Umar bin Khattab sosok kuat orang emak tuh ya. Jadi gitu ya. Segini gak memang nanti dilihat tidak bisa bu. Nanti kita tuh kayak persiapan kepada masa aja ya. Nanti insya Allah nanti vlog dan nanti doa kita lebih besar. Karena juga saya kenapa seperti itu memilih doa buat saudara-saudara itu lebih pasti. Kemudian bu, yang terakhir adalah tadi kita akan mendapatkan tambahan dan satu lagi ternyata ada dua ahli yang nggak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang berjaga-jaga dengan Allah. Kedua, mata yang menangis karena Allah dan takut kepada Allah.
Jadi itu dari saya Bu. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada sharing. Betul. Sebelum saya update hasil dari saya pertemuan saya kemarin, silahkan. Ini sudah jam 11 aja Bu ya. Rapat. Silahkan Bu. Baik Ibu, apakah ada yang sharing atau ada pertanyaan? Silakan Ibu ditanyakan aja, jangan berkenan nanti jadi racun. Ya Ibu silakan. Silakan Bu, ada ke Bu? Atau ada yang mau apa menyimpulkan dari materi saya? Ustazah, ini mungkin sebagai curhat saya juga. Ya, terkadang saya kalau belajar sama anak, terus terang ya, lebih baik guru orang lain yang mengajar anak saya daripada saya yang mengajari sekolah anak saya di dalam belajar. Kadang-kadang kalau dia lambat di dalam paham sesuatu, saya suka emosi. Ah iya. Jadi kadang dia itu sudah, jadi saya langsung nangis. Jadi kan enggak Pak. Ay kasihannya anaknya. Kasihannya. Oh yang saya tanyakan Ustaz, enggak sih saya Ustaz, iya maksud saya kamu enggak jadi perempuan jangan sedikit-sedikit malu, sedikit-sedikit baperan. Saya tuh pengen kamu jadi anak yang kuat nak, jangan kamu bentak orang aja langsung. Itu loh Ustaz. Iya. Jadi saya ini salah nggak sih dalam mendidik anak dalam belajar? Terus terang saya tuh nggak bisa sabaran kalau ngajarin anak, cuma anak tidak tahu beda sama bapaknya, sama emaknya. Emaknya kalau ngajarin emosi ya. Itu loh Ustaz. Demikian curhat saya Ustaz. Terima kasih ya Bu. Jadi gini Bu. Jadi ternyata semakin kita terburu-buru ya, itu semakin tidak baik. Tidak baik di kita, tidak baik di anak-anak. Ibu sebenarnya sama banget sama saya. Saya tuh sukanya cepat-cepat. Kalau suami saya tuh orangnya slowly. Tapi memang itu pasangan kita harus begitu Bu. Karena kalau saya juga dapat pasangan, suami saya dapat pasangan slowly atau selambat apa tuh keluarga itu ya. Tapi karena ada saya penjaganya gitu. Tapi juga kalau terlalu cepat Bu, anak saya bisa stres semua. Jadi ada abinya tuh si pelipur lara gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan dikit dulu, yang penting bahagianya dulu gitu. Nah jadi saya juga begitu. Dan saya memang melihat orang lain mengajarkan anak saya. Jadi gimana Bu sebenarnya? Pertama, kalau anak terlalu cengeng, ya, terlalu mewek, berarti memang ada ruang-ruang yang dari kecil kita nggak sediakan dari dia untuk dia boleh menangis mengungkapkan seluruh rasanya. Kita sering menahan. Nah, padahal Bu, emosi itu kan nggak hanya marah, sedih, kecewa itu juga emosi yang harus dihargai sebagaimana marah. Dan marah itu perlu dia. Jadi kita memang sekarang ini perlu mengajarkan anak kita emosi, gimana cara emosi, dan perlu menyampaikan apa itu jengkel, apa itu misalnya, karena kayak jengkel kemudian marah itu beda-beda semua. Dongkol itu sebenarnya kata-kata kategori yang artinya ada makna-maknanya. Apa itu jengkel, apa itu, jadi harus menamakan. Kamu sedang jengkel, kamu sedang kesal, kamu kecewa ya, kamu marah. Kalau ditanya sama anak kita, yang mana nih? Jadi divalidasi perasaannya, diakui perasaan. Kamu mau nangis ya nak? Kamu marah, kamu jengkel sama Umi ya? Iya kalau saya gitu sekarang. Kamu jengkel sama Umi karena iya Umi terlalu suaranya kencang. Umi nggak marah tapi kayak marah katanya. Kan anak-anak sudah tahu ya. Sebenarnya kita memang marah karena terus saya bilang memang Umi ini orang Bugis emang kayak gini suaranya. Enggak, Umi biasanya keras suaranya tapi ini Umi beda kerasnya gitu kan. Beda Bu, saya keras suara kayak gini dengan saya misalnya memang marah, beda emang. Dan anak itu tahu Bu, seperti apa hati kita tuh tahu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saran saya memang kalau bisa kita menikmati dulu. Jadi kita bilangnya begini Bu, target saya itu bonding dekat-dekat sama anak saya. Kalau misalnya kita mentarget ini, pokoknya nih satu halaman ini harus mungkin ya. Kalau enggak, pokoknya ini nggak sukses. Nah itu repot.
Akhirnya kita tergesa-gesa, terburu-buru, dan nanti ada di emosi. Jadi kita gimana? Ya udah. Saya sampai kadang-kadang gini, boleh nggak nih aku tiduran? Kenapa tiduran? Aku capek. Kamu capek? Di sekolah capek? Iya aku capek kayak gini-gini. Dengar dulu. Udah boleh kok tiduran, tapi jangan setiap saat ya. Iya nih, udah tidur. Nanti saya baca. Ikuti tapi bacaan dulu ya. Kalau Roja sudah bisa begitu. Kalau dulu nggak, dulu kamu ya. Ikutin gitu ya. Nah, jadi yang kita dapat apa? Dan begini Bu, dalam Al-Quran Allah menyampaikan Ar-Rahman Ar-Rahman. Jadi satu-satunya pekerjaan yang tidak boleh tersentuh dengan kekerasan adalah Quran. Dan saya mendapati salah satu ada dua-duanya ustaz, tapi ini di Jawa ya Bu ya. Itu anaknya kena bipolar. Bipolar itu salah satu penyakit jiwa yang ingin bunuh diri kemana-mana bawa pistol. Kenapa? Karena dia mengalami dari kecil itu tidak ada kehangatan dari bapak ibu. Yang ada disuruh aja apa kamu gitu terus, nggak divalidasi rasanya. Ngurus adik-adiknya. Ditambah murid-murid Umi ya pelan-pelan sejak itu sering membuli dia. Ih kamu hitam, adikmu putih. Ih kamu galak, adikmu baik gitu. Akhirnya Bu, ketika selesai hafal Quran 30 juz dia akan bunuh diri. Dan yang semakin berat karena ada kata-kata begini, kamu menghafal Quran kenapa sih kamu dengan Quran nggak bisa mengobati dirimu? Quran itu kan informasi baik gitu. Informasi baik nggak mungkin masuk di hati yang rusak. Jiwa yang sudah penuh luka-luka tuh nggak bisa. Sama kayak orang sariawan nggak menikmati makanan. Kan Quran itu hidangan langit. Jadi perlu jiwa. Makanya kalau saya perhatikan jiwa anak dibanding hasil Quran. Perhatikan kebahagiaan anak dibanding hasil. Karena Allah, nah di antara keburukan zaman ini juga dengan diantar dengan Quran perlu jadi muhasabah. Apa itu? Allah sudah bilang di Quran, wala tasta'jil bil Qur'ani min qabl an yuqda ilaika wahyu. Jangan terburu-buru dengan Quran sebelum selesai Allah menuntaskan wahyu. Nabi Muhammad tuh memang sifatnya terburu-buru. Padahal kan al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru dari syaitan, ya enggak? Sama juga Bu, ternyata nggak boleh multitasking. Multitasking itu bikin kita selama ini stres. Semua dikerjain cepet-cepet. Apa-apa kok piring kotor dulu sampai jam 9, yang penting gue relax ya. Daripada semua bersih, habis itu apa? Saya mau lihat marah. Siapa yang bikin marah? Ibu-ibu sendiri. Siapa yang nyuruh? Emang ada hadisnya? Kalau piring harus selesai jam 9. Emang ada hadisnya? Kalau rumah harus bersih. Nah, ada kan hadisnya? Maksudnya kita kalau emang capek ya udah hargai aja, ya. Nikmati prosesnya. Ya. Ibu suka nyampe-nyampein diri sendiri gitu ya, tambahan buat ibu. Itu Bu ya insya Allah. Ada lagi Bu? Ada lagi yang lain? Ya. Saya mau bertanya mengenai doa tadi ya. Seorang ibu itu katanya kan doanya udah dijawab sama Allah saja. Tapi selama ini saya berdoa untuk anak saya, kebetulan saya punya anak, paling saya yang besar itu umurnya 29. Doa saya sudah lama minta jodoh, sampai sekarang belum ada saja. Apakah jodohnya itu ada atau tidak? Dan yang saya tanyakan, atau kayaknya kurang ibadah, kurang kurang saya sering kan malam itu saja berdoa sampai Allah bilang aku punya menantu ya Allah, kalau saya sudah tua saya pengen punya cucu juga, sampai sekarang belum ada saja. Yang saya tanyakan, apakah betul doa kita ini ditahan dulu atau kata Allah senang mendengar saya nangis gitu saja. Terima kasih saja. Iya. Ini curhatan hampir seluruh hadis. Betul Bu? Sekarang sudahlah LGBT luar biasa, sudahlah anak-anak muda bilang yang penting gue berbakti sama anak gue kerja, sekarang banyak adik gue takut menikah. Seolah-olah berbakti seperti gini Bu. Jadi yang pertama, sebelum doa itu kadang-kadang kita harus mutor itu apa ya? Mutor tuh kita kadang-kadang kayak kurang berhajat gitu. Maka yang perlu dua-dua tuh anak ibu juga perlu disamakan mindsetnya. Pertama apa? Yang pertama kadang-kadang juga yang zaman ini Bu, orang itu merasa malu menawarkan anak gadisnya ke orang-orang suci. Padahal itu biasa. Betul Bu? Jadi ibu kalau ada orang-orang terdekat ibu, tetangga ibu,
Coba aja ditawarkan, apalagi misalnya anak ibu memang ibu kenal teman-temannya. Dan ibu kalau ditolak gak usah kecewa. Dan ibu akan dapat pahala. Sekarang banyak orang gengsi. Aku malu ya, kayak nawar-nawarkan anak aja, kayak anakku gak laku. Padahal bu, masya Allah, bukan itu pemahaman kita sendiri. Kalau di Quran, bu, ibu tahu nggak? Rasul itu ditolak cintanya 2 kali oleh Ummu Hani. Rasul tetap mulia kok sebagai Rasul, ya. Jadi sekarang nggak ada kata-kata begitu. Dan ibu jangan begini, si itu nawarkan anaknya sama aku. Ih, itu banget ya dia. Kamu juga tahu ditawari anak ya? Iya. Jangan kita bicarakan karena dia sedang melaksanakan sunnah Rasul. Ya, daripada dia pergi kemana-mana. Maka kadang-kadang ikhtiar kita kurang juga. Ya, maka carilah teman-teman kita. Saya cerita dikit waktu saya mau nikahkan Sofia kan minta nikah itu sebulan buat dapat jodohnya dalam waktu sebulan. Umi, aku pengen dapat jodoh yang hafal Quran tapi lucu, udah gitu agak hitam pendirian, udah gitu dia dari pondok. Ya, siapa? Emang secepat itu, Vi? Gitu ya. Tapi saya berpikir, ada Allah. Terus saya sepanjang itu, saya cari siapa ya? Akhirnya saya bilang, gimana kalau dengan anaknya Umi Yuyu? Dia Umi Yuyu. Usama. Ya kalau itu gak usah ditolak sih, Vi. Tapi ya dia mau sama kita, Vi. Terus akhirnya Bu apa? Saya doa. Nah di antara 3 doa ini sekali saya sharing ya Bu. Doa saya yang pertama itu la ilaha illa anta subhanak. Doa kedua saya, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, pada saat kata-kata fakir saya bilang ini sama Allah, ya Allah saya ustazah muda, saya ini di hadapan bukan ustazah. Saya memang menjodohkan 15 orang ya Allah. Tapi ketika anak sendiri saya nggak mampu ya Allah. Saya takut anak saya gini-gini, saya takut anak saya anak perempuan saya satu-satunya yang pertama yang banyak berkorban. Saya tuh nangis saja Bu. Akhirnya Bu apa? Tiba-tiba sebenarnya ada beberapa nama Bu. Saya mau coba tanyakan ke orang tuanya, ada beberapa teman-teman saya. Tapi kok tiba-tiba coba ini poin pertama Umi dulu, karena guru saya. Akhirnya saya coba waktu itu langsung japri Usama. Nah itu begini ceritanya. Saya lagi Rasulullah ke Tarakan. Terus saya doa itu, tiba-tiba tuh itu malam 17 Ramadan buku saya tuh nggak bisa tidur, itu mata saya buka. Nah saya kirim doa ke beberapa guru-guru saya, titip doa ya buat Kakak Sofi dia mau nikah sama ayah saya juga sama semua. Habis itu saya tertidur gitu Bu ya. Terus apa Bu? Saya nggak bisa tidur. Ruangan itu gelap tapi wajahnya Usama tuh kayak senyum-senyum tuh di ruangan itu kayak senyumin saya gitu bercahaya. Kan Usama hitam ya Bu ya? Kok ada wajah Usama sih? Kayak harus gini, Mahmuda kamu sekarang tolong telepon Usama, SMS dia, atau kamu telepon Yuyu. Tanya aja dulu, kira-kira dia punya rasa nggak dengan Sofi? Akhirnya apa Bu? Saya capek. Usama maaf ini boleh muda. Maaf ya boleh tanya dengan jujur tapi benar-benar nggak apa-apa kok kalau balasnya jawabnya enggak. Kamu ada punya rasa niat baik nggak atau rasa dengan Sofi nggak sebagai rasa seperti seorang laki-laki dan perempuan gitu ya. Terus saya habis itu malu Bu, malu saya hapus lagi. Malu, udah saya besok telepon Yuyu aja deh gitu ya. Ternyata Bu, kata Usama itu sampai dibuat novel, gue ada novel ya, dibuat sama jamaah saya. Nanti kebetulan saya bagi ibu ya. Habis itu apa? Kata Usama, ternyata Usama sudah baca Bu, tapi dia nggak berani balas karena ternyata ini adalah pertanyaan yang dia tunggu-tunggu sejak lama, sejak 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Terus apa Bu? Saya telepon pagi-pagi ke Umi Yuyu. Assalamualaikum Umi. Aduh Umi, aku pokoknya nyampein aja isi hatiku Umi ya. Kenapa Bang Muda? Umi lagi di mana? Aku lagi di Mekah deh. Umi umroh, iya. Terus, Mi, aku ada tadi malam japri Usama, Mi. Begini-begini, aku bilang, iya deh. Dia bilang dia sudah baca tuh SMS, baru bilang, Mi, gak bisa kita menolak. Tapi gimana ya, Mi? Gitu. Nah, dia juga bilang harusnya diumroh sama saya sekarang. Tapi dia bilang, gak usah, Mi. Tabungkan aja dulu uangku. Aku mau umroh sama istriku. Doakan aja aku supaya dapat istri. Terus saya bilang, kok kayak gini banget sih, Mi? Gitu. Jadi Bu yang heboh tuh kami berdoa dulu. Kalau mereka masih ta'aruf nih Bu. Nah itu cerita saya Bu ya. Jadi Bu, Allah tuh semudah itu. Dan sekali lagi Bu ya, bukan karena saya ustazah, wallahi bukan. Saya rasa itu karena doa-doa, saya kirim doa-doa ke guru-guru saya. Saya kirim doa-doa ke anak-anak muda yang membantu saya di sana. Dan satu lagi, jangan malu untuk japri orang yang kita anggap baik. Ya, berikhtiar. Sebenarnya ada beberapa nama lagi.
Alhamdulillah Bu ya, itu cerita saya. Nah, dan satu lagi, ibu harus punya rasa mutor. Apa tuh mutor Bu? Pokoknya ibu kayak orang kebelet yang Allah butuh banget nih. Karena itu kadang-kadang rasa itu nggak ada. Karena Allah udah gini, amma yujibul mutor, cuma gini, ya udahlah, mungkin tahun depan, ya udahlah, nah itu nggak bisa. Nah, mutor itu Bu hanya bisa didapatkan apa yang saya lakukan Bu? Saya gini, ya Allah, anak saya Sofia minta nikah. Ya Allah, saya takut kalau sampai dia berzina, ya Allah, matanya, hatinya, atau dia dilihat orang lain dan orang lain terangsang, kemudian orang itu berzina, ya Allah, saya takut ya Allah. Nah itu Bu yang saya hadirkan. Zaman ini nggak mudah ya Allah, mungkin anakku. Nah itu memang itu terus yang saya hadirkan, mutor. Karena Allah bilang amma yujibul mutarru idza da'a ayakshifus. Siapa yang menjawab doa orang yang mutor? Nah, menurut para ulama kenapa nggak mutorul muslim? Mutor itu maknanya orang yang sangat pepet butuh hajat. Allah kenapa nggak bilang muslim? Karena Bu, kadang-kadang doanya orang kafir lebih kepepet daripada doa kita. Orang Cina kenapa kadang-kadang anaknya muda banget sudah dapat jodoh? Bukan karena Allah itu bagi rata sama aja kalau untuk dunia. Karena mereka bilang gini, hartaku banyak banget. Kalau anakku nih nggak dapat jodoh si ini, nanti hartaku habis. Tuhan, tolong kasih jodoh. Dapat jodohnya. Kita untuk keturunan yang solih nggak sepepet itu. Makanya saya memang seminggu itu boleh maka saya buka. Saya di dapur aja Bu. Ya Allah, aku takut kakak Sofi. Itu nangis Bu. Sofi terus Bu. Nah itu. Nah itu yang saya ajarkan sudah kepada 2 jemaah saya di Samarinda. Tapi memang saya tenter dulu hampir 1 jam itu ya. Akhirnya sudah 3 orang yang menikah dengan tadi yang saya sampaikan pakai pola yang saya lakukan. Tapi juga saya bukan karena saya Bu ya, karena dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin karena juga doa-doa orang yang lain. Seperti itu Bu. Insya Allah itu agak panjang ya, tapi jadi pelajaran buat yang lain. Usia-usia ibu sudah nyiapin doa cari mantu. Jangan lama, jangan dan entah kalau anaknya sudah ada. Betul Bu. Saya wallahi Bu. Ya. Dan ibu biasa aja kalau nanya, ya ada anak yang solih, boleh nggak aku berbesanan sama kamu? Biasa aja Bu. Jangan ibu pandang sebelah teman ini. Dan nggak boleh juga kalau misalnya, oh maaf ya nanti tunggu anak saya mau atau enggak, ibu jangan kecewa. Dan harus dicoba juga dulu. Kalau ibu 10 kali gagal, ibu 10 kali dapat pahala. Oh, karena ibu telah berikhtiar. Ya. Itu Bu ya, barakallahu fikum. Cukup insya Allah Bu ya. Jadi sekarang saya mau update dulu tentang Palestina, Mbak Diana. Oh iya tadi Bu, saya Bu hari ini monggo kalau ada yang mau donasi langsung, tapi saya juga ada bawa sabun Pfizer. Sebenarnya ini saya kalau sudah orang di Samarinda karena ekonomi lagi susah ya. Jadi kalau nggak ada yang dijual itu susah. Sebenarnya hanya 5.000 aja sedekahnya, tapi 10.000. Ya. Tapi lumayan lah. Jadi saya bawa sabunnya untuk sekali ini. Ini kita lihat ini yang pertama Bu kemarin. Ini kondisi di Gaza yang terbaru. Peluk bayinya semalam dia pengen meluk anaknya sampai pagi dari malam hari. Anaknya itu masih 4 tahun. Mereka sudah di tenda, mereka juga di bom tenda. Bahkan beberapa tempat masih ada suara terus pemboman. Dari anak-anak menjelang subuh sejak malam dia peluk anaknya.
Itu aja anak yang terakhir. Tinggal satu anakku. Luar biasa ya. Ini anak-anak mengambil makan di tempat sampah. Itu Bu, itu sebenarnya cuma air Bu. Air aja dikasih garam, itu makanannya sedikit aja Bu. Dan itu sangat panas. Dan kemarin ada beberapa anak yang dia masuk dalam pancinya meninggal di dalam Bu. Bayangin ya, tadi dorong-dorong. Semua orang pengen tetap hidup ya, Insya Allah. Kadang ada yang pulang tanpa ada makanan yang mereka bawa. Ya Allah. Mereka tetap optimis ya Bu ya. Tinggal saya menceritakan kembali hasil dari saya ikut kemarin di konferensi Palestina Bu ya. Pas kami datang ke sana, mereka bilang Indonesia perlu kuat dengan hangat ya. Juga dengan teman-teman Eropa, dia bilang sedekah kalian itu kayak nemenin kami tiap hari. Jangan pernah tinggalkan kami ya. Kalau negara-negara Arab tuh, kalau kami lagi berat aja tuh ada sedekahnya. Kalau kalian tuh dikit tapi selalu nemenin. Ya. Jadi mereka bilang Indonesia jangan tinggalkan kami. Kami berdoa semoga negaramu dijaga sama Allah. Makanya saya sedih banget Bu ya peristiwa kemarin ketika terjadi kericuhan di mana-mana, saya sedih banget. Kemudian kata dalam materi itu ada seorang ulama mengatakan namanya Syekh Al-Ghanousi. Dia bilang apa? Wallahi Palestina, Masjid Aqsa adalah satu dari ayat Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian meninggalkannya, maka sungguh kalian telah meninggalkan seluruh isi Quran. Ya. Kemudian di sana ada sharing ya tentang kondisi sebenarnya sudah 75 tahun penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Perempuan-perempuan ribuan Bu di penjara-penjara Israel. Kadang mereka ditarik di penjara bersama anak mereka. Dan ibu tahu, perempuan-perempuan itu kadang ditelanjangi seluruh tubuhnya dan diperkosa bergiliran. Tapi mereka bilang, kami nggak boleh bunuh diri. Sebenarnya kalau mau udah bunuh diri aja Bu.
kadang-kadang hanya bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, karena para tentara Israel itu pakai obat ya. Nanti Bu kadang-kadang ada yang hamil. Kalau udah hamil Bu, itu tetap dalam keadaan mereka dipegang semuanya itu dipakai rantai dari tangan kaki. Dia bilang kebahagiaan kami yang satu aja, yaitu apa? Saat kami dengar suara anak itu, bayi tangisan bayi itu. Tapi habis itu hilang. Bayi itu dibawa oleh orang-orang Israel. Mereka bilang, wallah ya Allah, aku nggak ridho anakku itu dibawa oleh tentara Israel dan dari tentara Israel. Jadikan mereka mujahid ya Allah. Bagaimana caramu ya Allah? Dan ternyata Ibu tahu, luar biasa. Hari ini banyak banget sebenarnya orang-orang Yahudi sudah masuk Islam diam-diam. Dan banyak banget. Guru saya di Amerika bilang komplek Yahudi semuanya itu suaminya mengajar di situ. Ribuan ternyata mereka sudah Muslim. Dan yang paling menarik 7 Oktober kemarin, kampus yang pertama demo itu justru kampus terbaiknya orang-orang Zionis. Siapa? Karena banyak orang-orang Islam yang sedang menggunakan Islam. Mungkin dari segala doa daripada saudara-saudara kita yang muslimah Ibu ya. Jadi Bu, karena itu kata Syekh Rasyid Al-Ghannusi, wa'idul lahum mastata'tu, persiapkanlah yang kalian mau, min quwwatin, dari segala kekuatan, min ribatil khair. Jadi apa? Ternyata kita fardu ain, sama seperti wajibnya sholat. Apa itu? Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk senantiasa dalam keadaan niat berjihad jalan Allah. Itu wajib. Kalau jihad langsung itu fardu kifayah. Sudah diwakili sama siapa? Saudara-saudara kita di Gaza. Jadi Bu, hari ini kabar gembira juga, para mujahid yang tadinya sudah tinggal 20.000 orang tentara bertambah jadi 25.000. Kenapa? Banyak mujahid baru karena orang tua mereka juga sudah tidak ada di dunia. Mereka gabung dengan tentara-tentara Hamas. Dan satu lagi adalah Masya Allah Ibu sekalian, ya, mereka masih membutuhkan bantuan kita semua. Ketika kemarin ditanya, Gaza ini untuk mengeluarkan onderdil bekas-bekas ada itu butuh waktu 50 tahun. Belum membangun. Berarti Pak masih panjang. Karena itu bagi kita maka hendaklah berterusan. Makanya saya SOP di kajian saya semua harus ada donasi Palestina. Ya. Kalau mau donasi buat lembaga untuk kegiatan Quran silahkan, nggak apa-apa. Tapi ada sedikit gaji sesuatu. Kenapa? Karena itu bagian daripada fardu ain kita. Supaya kita nggak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu mereka itu membawa kita 350 orang. Untuk apa? Selamat menghadap Allah. Seandainya nggak ada mereka, kita nggak akan ada yang selamat. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan niat kita terus menerus, maka apa? Allah juga akan tolong saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin cukup Ibu sekalian. Sekarang ibu-ibu kita mulai, saya mungkin punya waktu sedikit ya untuk kita berdoa, tapi sebelumnya ibu-ibu bantu saya untuk ibu-ibu bisa menundukkan pandangan, menutup mata, kemudian kita tarik nafas dulu, dan ibu fokus ya Bu. Ibu ini tangan kanannya boleh pegang ke jantung sebelah kiri. Jantung kita juga pengen dipegang-pegang. Kita muhasabah, kenapa Bu? Supaya hati kita bersih dulu, habis itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Silakan Mbak Diana dimulai. Tarik nafas dulu kita sama-sama Bu ya. Saya akan tuntun. Ya, silakan Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ibu-ibu, kita akan berlatih merilis emosi singkat. Tapi semoga Allah turunkan rasa tenang. Allah alirkan hati kita menjadi hati yang baru kembali. Semoga Allah mengangkat segala beban-beban kita, diberikan kelapangan.
untuk modal kita menjadi seorang ibu, seorang istri yang sehat secara mental, sehingga suasana rumah jauh lebih baik. Mari tarik nafas, hembuskan ibu sekalian, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Tuhan kami yang maha memulihkan, duhai Zat yang maha memberi ketenangan, ya Rob, Engkau yang maha tahu segala apa yang ada di dalam hati ini, seberapa lelah batin dan fisik ini. Engkau yang maha tahu ya Allah, seberapa capek diri ini ya Rob. Ya Rob, hamba tidak sedang mengeluhkan kondisi ini, tapi hamba hanya berlatih jujur di hadapan-Mu ya Rob. Jika Maryam seorang wanita mulia jujur padamu ya Rob, sehingga ia ingin bunuh diri dan dilupakan, apalagi aku ya Allah. Tentang kondisi hamba yang sebenarnya lagi capek, lagi lelah ya Allah. Ya Rob, kami capek banget. Hati kami sering sakit menjadi anak yang harus selalu berbakti pada bapak dan ibu kami. Tapi kami sejak dulu tak disayangi, hati kami ditekan, diberi kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Bahkan perasaan kami sering diabaikan ya Allah oleh kedua orang tua kami. Kami lelah ya Allah. Kami lelah ya Allah menjadi seorang anak di akhir zaman yang banyak sekali tuntutan dari lingkungan, dari teman-teman kami. Kami sering marah, iri dengan takdir hidup saudara kami yang jauh lebih mudah, jauh lebih lapang. Kami juga sering dikecewakan, dikhianati oleh kawan-kawan kami. Kami marah ya Allah, kami dendam, kami kesal, kami sakit hati ya Allah, sakit sekali ya Allah. Ya Rabb, kami ingin jujur di majelis ini. Semoga kejujuran ini menurunkan sakinah, agar kami bisa menjadi orang-orang yang Kau dengar doanya, karena hatinya telah bersih ya Allah dari rasa marah, dongkol, sakit hati. Ya Allah, kami lelah ya Allah menjadi ibu di akhir zaman. Kami capek banget jadi istri ya Allah. Kami sering disakiti dengan suami kami dengan kata-kata yang kasar, juga bentakan, bahkan pukulan, juga hinaan, dan karya-karya kami sering tak dihargai. Belum lagi ditambah hinaan, ejekan dari keluarga suami kami yang tidak hangat pada kami. Juga bahkan kadang-kadang saudara-saudara kami sendiri ya Allah yang sering mengambil hak kami ya Allah. Kami lelah ya Allah membawa luka batin ini ya Allah. Sesak rasanya ya Allah dada ini ya Allah. Kami capek ya Allah. Kami lelah menjadi ibu ya Allah. Kami sering kecewa dengan sikap kasar anak kami ya Allah. Suara mereka yang keras, bentakan dan kata-kata yang menyakitkan hati. Kami capek ya Allah. Kami lelah ya Allah. Padahal kami telah berusaha jadi ibu yang berkorban dengan semua yang kami bisa, yang kami miliki. Sejak mereka dalam kandungan sampai hari ini ya Allah. Ya Rob, kami tidak sedang mengeluhkan kondisi kami, tapi benar kami sedang berlatih jujur yang sebenarnya di hadapan. Oh, kami bukanlah orang yang kuat, bukan orang yang hebat. Kami lemah ya Allah, kami capek. Wahai
Wahai Zat yang Maha memulihkan, wahai Zat yang Maha menyembuhkan, wahai Zat yang memberi ketenangan, kami rindu atas semua amanah yang Kau titipkan. Jika kami menangis bukan karena kami tidak rindu ya Allah, kami hanya sedang lelah ya Rabb. Jadikan air mata ini ya Allah menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Jadikan air mata ini menjadi energi baru untuk kami ya Allah. Kami juga sudah lama tidak menangis ya Allah. Jadikan air mata yang keluar ya Allah menjadi air mata, menjadi salah satu mata yang Kau lindungi dari api neraka ya Allah. Jadikan air mata kami ya Allah keluar, racun-racun kami keluar ya Allah, dan Engkau hadiahkan dengan mata yang tak tersentuh api neraka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah, tidak ada yang bisa memulihkan kami selain Engkau ya Allah. Tiada yang bisa memberikan kami ketenangan selain Engkau ya Allah. Maka basuh semua luka batin kami ya Allah. Basuh semua rasa kecewa, sakit hati, marah, jengkel. Basuh semua luka-luka kami ya Allah. Peluk kami erat-erat ya Allah. Peluk kami ya Allah. Peluk hari ini ya Allah. Peluk kami besok. Peluk diri kami terus sampai kapanpun ya Allah. Dekat kami terus ya Allah. Ya Allah, temani setiap langkah kami ya Allah. Temani terus ya Allah ya. Temani sekarang ya Allah ya. Temani besok. Temani lusa. Temani selamanya ya Allah. Dan temani kami di hari sakratul maut kami ya Allah. Temani ya Allah ya. Kami takut hari itu ya Allah. Sebab amal-amal kami sedikit. Hati kami sering tidak bersih dari ikhlas. Temani kami ya Allah di hari sakratul maut kami. Kami udah capek ya Allah gak ditemani oleh-Mu ya Allah. Temani kami ya Allah. Jika Rasul-Mu berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Rabb, kata Rasulullah, jangan pernah tinggalkan aku sekejap mata pun, dan perbaiki semua urusanku. Apalagi aku ya Rabb, yang bukan Rasul-Mu. Aku butuh ditemani dan tak pernah ditinggalkan sekejap mata pun ya Allah. Temani aku terus ya Allah. Temani hatiku ya Allah. Karena dosa-dosa yang banyak sehingga aku tak menikmati lagi salat-salatku ya Allah. Aku berat bangun malam. Aku berat sabar kepada orang-orang terdekatku ya Allah. Aku tahu ya Allah. Ya Allah, bersih-bersihkan hatiku ya Allah. Temani ya Allah aku hari ini. Temani besok. Temani di hari terberatku ya Allah. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini ya Allah. Terima kasih atas air mata yang paling Kau cintai, sebagai air mata yang dicintai oleh Rasul. Jika kami belum bisa berjaga-jaga fisabilillah seperti teman-teman kami di Gaza, maka jadikan air mata ini sebagai air mata yang takut kepada dosa dan kepada amanah-amanah kami yang belum kami tunaikan ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami ya Allah di jalan-jalan yang lurus. Ya Arhamar Rahimin, terima kasih atas izin-Mu lah kami bisa menangis hari ini. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Betapa nikmat air mata ini ya Allah.
beri terus rezeki ini ya Allah saat kami sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Muqallibal Qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Amin amin ya Allah. Silakan ibu-ibu. Kita istighfar dulu sebelum saya masuk ke dalam doa. Insya Allah nanti di dalam doa saya juga akan kasih waktu ibu buat berdoa hajat ibu masing-masing. Saya akan aminkan dari depan ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Ya Allah, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. Silakan ibu-ibu doa untuk hajat ibu masing-masing. Boleh juga untuk hajat saudara-saudara ibu yang sedang dalam musibah. Saya akan aminkan dari depan. Al-Fatihah. Amin ya Allah. 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 Amin ya Allah ya Rahman. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
lindungi Balikpapan, lindungi Samarinda, lindungi anak-anak kami dari zina ya Allah. Zina begitu berat ya Allah di negeri kami ya Allah. Tolong anak-anak kami dari zina ya Allah. Berikan kemudahan semua untuk menikah ya Allah bagi mereka yang sudah siap ya Allah. Mudahkan, ringankan ya Allah. Lindungi keturunan kami semua, anak-anak muslim dari zina ya Allah. Angkat segala keburukan zina di negeri kami ya Allah. Jaga Indonesia kami ya Allah. Lindungi ya Allah. Begitu berat hari-hari ini ya Allah. Titip kami semua ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Jaga saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Jaga para mujahid ya Allah. Lindungi mereka semua ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang belum bisa maksimal dan sering melupakan mereka ya Allah. Bantu diri kami untuk selalu bisa memberi yang terbaik untuk mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuhnya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Izinkan kami ya Allah untuk sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas dari orang-orang Yahudi Nasrani ya Allah. Izinkan kami ya Allah sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka ya Allah. Allahumma harirna Masjidil Aqsa warzuqna sholatan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu sekalian, semoga doa kita diijabah oleh Allah. Kalau yang mau berpelukan sama di sampingnya boleh ya Bu. Ya, saling berdoakan, silahkan. Terima kasih Ibu buat hari ini. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa diberi rezeki untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tarik nafas sama-sama ya. Alhamdulillah. Biasa Korea sudah membuat kita mudah-mudahan bisa mendapatkan nikmat dalam berbahagia.